Selamat siang, saya Paskalis Teguh Perkasa Wau, NIM 190306086 dari kelas PTNB, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dari telur dan perbedaan dari telur fertil dan telur infertil. Nah, untuk telur fertil saya menggunakan telur ayam kampung, serta untuk telur yang infertil saya menggunakan telur ayam ras. Baik, saya akan memulai menjelaskan dimulai dari struktur dari telur. Struktur pertama dari telur yaitu kerabang atau cangkang telur. Fungsi utama dari kerabang yaitu melindungi isi telur dari gangguan mikroorganisme serta melindungi perkembangan embrio di dalam telur. Pada kerabang terdapat banyak rongga atau pori-pori berkisar sekitar 7.000 sampai 17.000 yang berfungsi sebagai masuknya oksigen untuk perkembangan embrio di dalam telur. Kerabang terbagi atas dua lapisan, yaitu outer layer serta inner layer. Ini merupakan outer dan ini inner. Inner layer merupakan lapisan kerabang yang langsung bersentuhan dengan albumin. Ya, saya akan membahas mengenai albumin. Albumin memiliki 4 komponen, yaitu outer thin white atau albumin yang cair, biasanya mengandung air, terletak atau merupakan bagian terluar dari albumin. Kemudian thin white albumin yang kental dan menempel pada yolk. Kemudian inner thin white yang merupakan selaput tipis yang menempel pada kuning telur. Kemudian kalaza. Kalaza adalah tali putih telur yang mempertahankan kuning telur agar tetap di tengah telur. Berikutnya, saya akan membahas mengenai yolk. Yolk atau kuning telur sebagai persediaan makanan bagi embrio. Sifatnya semi liquid dan bergranular. Yolk berwarna kuning, sedikit kejingga, dan memiliki perbedaan dari telur infertil dan telur yang fertil. Pada yolk terdapat germinal disc atau titik putih. Nah, germinal disc atau titik putih ini merupakan tempat sperma memasuki sel telur. Embrio berkembang dari titik ini dan secara bertahap akan mengirim pembuluh darah ke kuning telur untuk digunakan sebagai gizi untuk perkembangan embrio. Kemudian terdapat membran vitelin. Membran vitelin ini membungkus kuning telur atau yolk. Ya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari telur fertil dan telur yang infertil. Sekarang perbedaan dari telur fertil dan telur infertil. Telur infertil adalah telur yang tidak dibuahi oleh sel jantan atau sperma. Sedangkan telur fertil merupakan telur yang dibuahi oleh sel jantan atau sel sperma. Telur infertil tidak akan bisa ditetaskan apabila diorami, sedangkan telur fertil dapat menetas. Telur fertil diwakilkan oleh telur ayam kampung. Nah, perbedaan yang paling signifikan terlihat dari germinal disc-nya. Germinal disc atau titik putih pada telur yang fertil berbentuk seperti cincin. Cincin putih ini tidak terdapat pada yolk pada telur yang infertil. Sedangkan yang ini
merupakan telur infertil, diwakilkan oleh telur ayam ras. Nah, terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Tidak terdapat germinal disc seperti pada telur yang fertil. Germinal disc pada telur infertil hanya menyerupai titik putih. Untuk perbedaan dari kerabang tidak begitu terlihat perbedaannya. Apalagi di sini saya menggunakan dua telur yang berbeda jenisnya, sehingga tidak dapat dijadikan acuan. Sepengetahuan saya, apabila telur infertil dan telur fertil yang sejenis dibandingkan, telur infertil biasanya cenderung lebih pucat warnanya daripada telur yang fertil. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai struktur telur dan perbedaan dari telur yang fertil dan telur yang infertil. Apabila terdapat kata-kata dan kesalahan dalam penyampaian dan penjelasan saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Dan saya mohon agar saudara-saudari sekalian memberi masukan dan saran serta kritikan, sehingga apapun kekurangan saya dan kesalahan saya dapat kita perbaiki bersama. Sekian dari saya, terima kasih.